berdampak pula kerinduan umat ketika Habib Rizik akan ke pesantrennya, meletakkan batu pertama di masjidnya. Ya kan? Spontan juga, kita juga nggak menduga begitu keluar tol luar biasa sambutan umat, sepanjang jalan sampai dengan pesantren umat sampai ada yang menangis, melambai-lambaikan tangan manggil beliau, itu kan gerakan hati yang kita nggak pernah menyangka. Dan saya lihat pihak keamanan juga luar biasa. Yang mau Anda katakan tidak pernah diduga masanya akan sebesar itu? Iya, kita dari pusat nggak pernah menduga sebesar itu. Walaupun kan sebelumnya memang sudah ada ajakan untuk kumpul. Nggak ada ajakan. Bukankah Habib Rizik pada saat pidato malam tanggal 10 itu ada ajakan yang bisa datang mari kumpul? Enggak, beliau menyampaikan beliau akan pulang dengan pesawat Saudi jam 9 sampai ke bandara jam 10. Karena kami mendapatkan cuplikan pidato yang disampaikan oleh Habib Rizik, itu di cupliknya mengatakan memberitahu rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dan kemudian mengajak orang untuk rame-rame datang. Mana ajakannya? Kita akan putarkan ajakannya. Yang kita lihat adalah baik, Anda tanyakan mana dari beliau. Baik, Anda tanyakan mana ajakannya, kita akan putarkan. Ini ajakan Habib Rizik Syihab. Sementara hari Jumatnya subuh, sholat subuh di Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidil Walid. Rutin setiap tahun beliau gelar sholat subuhnya di sana. Jadi datangnya sebelum subuh, habis subuh langsung maulid. Insya Allah. Nah, saya sendiri insya Allah akan hadir di tempat beliau, tapi langsung ke Megamendung karena mau ada peletakan batu pertama untuk membangun masjid raya dari markas syariat. Nah, jadi kita mau sholat Jumat di sana, insya Allah di Megamendung. Sampai malam juga mungkin saya akan di sana bertemu dengan para santri, para guru. Kita mau kumpul-kumpul dengan semua santri, insya Allah. Nah, ini sebagai pengumuman yang terakhir. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Dan itu kita sudah membaca ada kemungkinan gerakan umat untuk menghadiri maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah yang mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Oke. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya sebelum pelaksanaan, panitia pelaksana menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan protokol COVID, mengantisipasi. Apakah di termasuk dalamnya kerjasama dengan pihak kelurahan, pihak kecamatan, itu yang mau saya wali tanyakan. kota. Jadi koordinasinya ke siapa saja ketika akan mengadakan acara di Petamburan itu? Tadi Anda sebutkan ke kelurahan? Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota, ya, kemudian mendapat surat balasan dan kita kerjasama. Bukti di lapangannya sebelum. Jadi artinya bisa saya katakan pemerintah provinsi DKI memfasilitasi acara ini. Membantu dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemprov DKI untuk menerapkan protokol COVID, karena dia punya kewajiban. Termasuk juga dengan kepolisian sudah koordinasi. Sudah dengan kepolisian. Karena kan kita menutup jalan. Kalau menutup jalan itu pasti kita minta izin terhadap Departemen Dishub, ya kan, untuk penutupan jalan. Nah, ketika itu memang kita meminta ditutup jalan sampai dengan arah Selipi supaya kosong sehingga bisa jaga jarak. Tapi begitu hari hanya kita udah siapkan cuci tangan di berbagai tempat, disinfektan di berbagai tempat, bagi-bagi masker. MC udah mengumumkan, bahkan Mbak Najwa, ketua panitia di hari Sabtu pagi lewat Front TV mengumumkan ya untuk wajib menerapkan 3 protokol COVID. Baik, kita akan lanjutkan nanti karena menarik yang tadi Anda katakan bahwa kegiatan ini dibantu oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Bang Ariza, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin langsung menanya. Jadi apakah memang berbagai acara yang dilakukan oleh FPI, yang dihadiri oleh Imam Besar FPI, itu semuanya dibantu, difasilitasi oleh Pemprov? Ya, mohon maaf, jadi terima kasih Mbak Nana semuanya, para pemirsa, para narasumber. Jadi kami punya aturan dan ketentuan ya. Jadi kalau fasilitas kami kan Pemprov membuat regulasi, tidak boleh ada kegiatan yang melanggar protokol COVID, protokol kesehatan, tidak boleh ada kerumunan. Jadi sangat jelas bahwa kami sebelum acara sudah menyampaikan langsung, dikampanyekan bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun yang menghadirkan banyak orang yang dapat menimbulkan kerumunan, kemudian terjadi interaksi dan berpotensi terjadinya penyebaran
COVID-19. Khusus spesifik terhadap beberapa kegiatan yang dihadiri oleh Imam Besar FPI? Ya, termasuk yang kegiatan di Petamburan itu tidak berkenan. Ini saya ada WA-nya, saya bacakan Mbak Nana ini hari Kamis ya. Pada wali kota. Itu WA dari siapa? Dari Pak Gubernur langsung. Kami ada grup nih, grup koordinasi wilayah, semua dari gubernur sampai jajaran kami di internal. Semua baca kepada wali kota, Pak Gubernur perintahkan satu, koordinasikan dan kerahkan petugas dengan jumlah yang banyak untuk membawa poster, spanduk dan lain isinya peringatan soal protokol kesehatan. Oke, ini tanggal 14. Ya, hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ya. Oke, ini berarti 2 hari. Tidak ada penyediaan fasilitas. Oke, tetapi Dan peralatan dari Pemprov yang justru mendukung pengumpulan massa dan kerumunan. Udah diingatkan ini, perintah ke wali kota. berarti yang dilakukan oleh wali kota ketika menyediakan toilet dan sebagainya? Itu salah kalau terjadi seperti itu. Tapi sejauh ini tidak boleh. Kemudian komunikasi terus-menerus dengan penyelenggara acara untuk mengurangi dan tidak mengundang kerumunan. Oke. Dan untuk selalu mengingatkan dan menegur warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, tidak bersalaman, menjaga jarak. 4. Ingatkan warga yang hadir untuk tidak berlama-lama di tempat acara, tapi selalu bergerak, lakukan penggebahan secara... Baik, Pak Riza, tapi kami juga dapat surat. Ingatkan warga yang hadir untuk tidak berlama di tempat acara, selalu bergerak, lakukan penggebahan secara simpatik dan Oke, tapi tadi ada surat juga yang ditunjukkan oleh Pak Selamat Ma'arif dari FPI. Surat yang kita akan tunjukkan juga, surat ini surat tadi yang Anda tunjukkan ke kami, kita akan yang tunjukkan. dari Dishub. Oke. Tentang penutupan jalan, ya kan? Itu ada kalimat mendukung kegiatan kita. Bisa ditayangkan? Ini di Sub DKI? Ya, di Sub DKI. Oke, boleh ditayangkan surat itu? Ini suratnya, baik. Surat tanggal 12 November, surat jawaban izin penutupan jalan, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke, mendukung kegiatan tersebut, namun untuk izin berkoordinasi dengan polisi. Baik, apa tanggapan Anda soal ini? Ada kata-kata mendukung? Mbak Nana, jadi ada beda kewenangan ya. Jadi memang kalau teman-teman FPI minta datang kepada kami Pemprov tidak ada kewenangan terkait jalan. Ada aturan undang-undangnya, kalau jalan itu menjadi kewenangan daripada kepolisian. Jadi kalau Mbak Nana bikin acara konser atau maulid di jalan, itu kewenangannya ada di kepolisian. Makanya di situ ketika bertanya kepada kami dijawab koordinasinya dengan pihak kepolisian. Jadi tapi sebelum jawaban berkoordinasi ada kata-kata mendukung itu. Tempatnya minjem di Monas, Iya. nah itu kami laporin kepada kami. Apa surat lagi yang Anda terima? Setelah itu kita dapat surat dari wali kota, ya bisa diperlihatkan. Yang isi suratnya itu memang memberikan arahan kepada kita untuk menjaga protokol COVID-19, ya protokol kesehatan. Itu arahan dari wali kota kepada panitia. Nah, atas dasar arahan itu makanya sebelum hari hanya kita mempersiapkan segalanya, termasuk kita membagi-bagikan masker, kemudian menyiapkan cuci tangan, kemudian menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat. Ya, karena kita ini surat ini sebetulnya surat peringatan yang dikirimkan oleh wali kota kan, Pak Ariza? Jadi gini, Mbak Nana. Jadi ini bukan surat arahan, ini surat peringatan? Iya, justru ini kan ada judulnya nih, pemberian ini yang sanksi ya, ini judulnya himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan. Jadi ada 2 surat, Mbak Nana. Surat yang kedua ini adalah himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan. Jadi ada 2 surat. Surat yang pertama ditujukan ke Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab sebagai orang tua, yang intinya sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Di sini ada poin yang penting disampaikan, nomor 3, sesuai dengan kondisi tersebut diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi panitia maupun peserta yang hadir pada jadi berarti dengan maksimal 30 orang. Bang Ariza, Bang Wagub, jadi berarti salah tangkap nih FPI ketika merasa itu dukungan, padahal sebetulnya itu peringatan. Bukan. Yang tadi kan Dishub. Ya kan, ya, yang di sub, iya. Kalau yang ini memang kita mampu, ini arahan. Karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan arahan kepada panitia. Nah, atas arahan ini makanya panitia menyiapkan segalanya. Termasuk ketika itu dari pihak kepolisian juga membantu kita membagi-bagikan masker juga. Kemudian dari relawan-relawan juga. Terbukti untuk penerapan masker itu, memakai masker dari puluhan ribu yang hadir, kan yang tertangkap cuma 30 orang. Artinya panitia sudah kerja maksimal. Nah, tinggal satu memang jaga jarak. Itu memang kita akui, kita tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat yang di luar dugaan kami. Tapi kemudian ketika
oleh Sebetulnya tidak di Satpol luar dugaan, PP. sebetulnya tidak di luar dugaan juga dong Pak Ustadz, karena kan tanggal 12 ada acara di Jaktim itu sudah penuh, tanggal 13 acara di Tebet juga sudah penuh, apalagi tanggal 14 acara puncaknya ya pasti akan penuh. Kita tuh tiap tahun, Mbak Najwa, ya tidak mungkin tidak ya, memperkirakan akan sepenuh itu. Kita tiap tahun tuh mengadakan acara Maulid Nabi. Ya, dan Setiap selalu penuh, tahun. dan selalu penuh. Ya, dan jumlahnya nggak sebesar itu. Oke, oke. Begitu. Nah, Oke. sebentar. Nah, yang terpenting adalah ketika kita dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan denda, memang faktanya memang kita ketika itu di luar kemampuan kami tidak bisa jaga jarak. Sehingga kami mengakui taat hukum, ya kami Oke. bayar denda itu. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Oke,